Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aneta Nafika Adnan, guru sosiologi dari SMAN 5 Bogor. Ya, anak-anak, hari ini saya akan mengajar kembali mengenai ketimpangan sosial. Masih ingatkah materi ketimpangan sosial sebelumnya? Ya, betul sekali. Ketimpangan sosial yang dijelaskan sebelumnya itu menjelaskan bahwa apa yang diharapkan oleh kita itu berbeda dengan apa yang dirasakan ya. Berawalnya dari permasalahan, lalu adanya perbedaan status, akses yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas ketimpangan sosial lebih kepada bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial itu sendiri yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, sebelum saya memulai, coba luangkan waktu sejenak, ingat-ingat apa saja yang ada di sekitarmu yang menurutmu adalah ketimpangan. Ya, betul sekali. Adanya demo buruh yang menuntut gajinya lebih besar karena sudah bekerja cukup keras, tidak sesuai dengan gaji yang diterima. Nah, sedangkan omset yang didapatkan oleh pengusaha lebih besar, betul, itu merupakan salah satu contoh dari ketimpangan sosial. Kira-kira ada lagi tidak? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat bagaimana rumah-rumah gitu ya, ada yang rumahnya megah, tapi ada yang susah untuk mendapatkan lahan membangun rumah. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam ketimpangan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial ya. Ya, saya mulai mengenai ketimpangan sosial ekonomi. Nah, ketimpangan sosial ekonomi ya terjadi akibat sulitnya masyarakat kelas bawah menikmati akses-akses hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, gejalanya yang timbul di sini, masyarakat mengalami perbedaan batas kemampuan finansial, ya. Jadi ada yang pemasukannya banyak, dia memiliki status sosial ekonomi atas. Nah, kemudian ada yang menengah dan ada yang masuk ke kelas sosial bawah. Nah, ini akibatnya menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi. Mengapa demikian? Yang semakin kaya dia akan menjadi makin kaya, tapi yang miskin dia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau finansialnya, kemampuan finansialnya sangat-sangat terbatas. Nah, hal ini bisa dilihat misalkan dari kemampuan kepemilikan lahan. Nah, bagi mereka yang memiliki finansial cukup besar ya atau masuk ke status sosial ekonomi tinggi, maka mereka dengan mudah untuk membangun rumah yang begitu megah gitu ya. Dia bisa membangun rumah dengan lantai yang misalkan 2 atau 3 seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana dengan mereka yang finansialnya pas-pasan atau bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi lahan. Nah, bisa dilihat di gambar ini, yaitu mereka akhirnya mencoba untuk bertahan hidup dengan mendirikan bangunan di tempat yang tidak semestinya, di bantaran sungai ya, di pinggiran sungai, di samping rel kereta api seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya sangat menyebabkan adanya ketimpangan sosial ekonomi karena yaitu tadi untuk mendirikan rumah seperti ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah,
Lalu beralih nih, ada lagi ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Ya, seperti contoh tadi di awal ya, ketika kalian sudah mencoba untuk membahas bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tersebut banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, diantaranya itu adalah pemilik modal dan buruh. Nah, dalam hal ini, pengelolaan buruh sebagai faktor produksi merupakan proses meminggirkan buruh dan bisa menjadi alasan perusahaan ketika dituntut untuk melakukan efisiensi dan berbagai pengurangan beban produksi. Maka yang paling sering dikorbankan ya, salah satu faktor produksi yang fleksibel itu adalah buruh. Ya sudah, ketika misalkan biaya produksi sudah semakin besar, yang dipangkas itu adalah buruh. Ya, jadi bisa dipotong jumlahnya dari misalkan rekrut buruhnya itu 500 bisa setengahnya gitu ya. Karena tidak mungkin untuk tidak memenuhi misalkan kebutuhan dari mesin seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan buruh itu kan dia masih lebih fleksibel untuk dikurangkan ataupun misalkan kalau memang permintaan kebutuhan untuk produksinya besar mungkin bisa bertambah gitu ya. Nah, buruh ini juga seringkali ditempatkan sebagai komoditas. Nah, meskipun buruh itu adalah sumber tenaga kerja gitu ya, tetapi itu tadi karena bargaining position buruh itu rendah ya, karena mereka itu secara finansial itu mereka sangat bergantung ya dari pemberian pemilik modal gitu ya. Nah, jadi mereka itu nggak bisa terlalu speak up gitu loh, misalkan menentang gitu loh, dan karena dengan mudahnya gitu untuk mengeluarkan dan merekrut kembali, karena biasanya buruh itu bentuknya lebih pekerjaan kasar, kalaupun membutuhkan keterampilan, tapi biasanya pendidikannya itu tidak tinggi gitu ya, tidak misalkan sarjana, biasanya lulusan SMA gitu atau mungkin hanya D1 seperti itu. Sehingga sangat terjadi ketimpangan di mana pemilik modal bisa mendapatkan keuntungan sangat besar dari eh, pemasukannya dia ya, dari produksinya dia gitu yang kemudian apalagi kalau misalkan ekspor ya dijual seperti itu. Sedangkan buruh itu tidak melihat dari barang yang diproduksi itu atau untuk ekspor atau tidak, tapi hanya dilihat dari jam kerjanya saja gitu ya. Misalkan dia sudah bekerja dengan waktu yang ditentukan, maka itulah upah yang diberikan. Nggak peduli apakah barang yang dibuat itu untuk kualitas ekspor gitu. Itu tidak termasuk sebagai prestis dari upah yang bisa dia terima. Nah, lanjut lagi. Ini adalah bentuk dari pekerjaan buruh yang biasa dilihat di pabrik-pabrik ya. Ini di garment gitu. Nah, mereka itu biasanya apalagi kalau misalkan dikejar deadline untuk sebuah produksi ya gitu. Nah, mereka itu bekerja dengan waktu yang overtime gitu. Tapi sedangkan pendapatan itu tidak sebanding dengan waktu dan juga tenaga yang dia berikan gitu ya. Makanya itu akhirnya menyebabkan ketimpangan. Sedangkan harga yang didapatkan oleh pemilik modal bisa berkali-kali lipat ketika sudah diekspor. Nah, kita lanjut ke ketimpangan lainnya, yaitu ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, pernah lihat tidak ada pembangunan mal dan pembangunan pasar. Nah, kalau kita melihat ada ketimpangan, kita memang tidak bisa mengeneralisasikan ya bahwa ketimpangan itu akan selalu ada, tergantung bagaimana pemerintah daerahnya melakukan kebijakan ya, karena pada dasarnya seperti ini, pemerintah Republik Indonesia ini sudah mengeluarkan yang terbaru ya adalah peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dalam peraturan menteri ini sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya, bahwa bagaimana sebuah toko, swalayan, bahkan mal besar itu bisa dibangun gitu ya. Nah, seharusnya pemerintah daerah itu sangat memperhatikan
lahan-lahan yang untuk dibangun tempat-tempat tersebut. Jangan hanya em, mendukung ya atau berpihak pada investor yang memang memberikan keuntungan lebih banyak misalkan dari pajaknya gitu ya. Tapi juga pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan pasar-pasar yang memang strategis untuk dikunjungi oleh masyarakat. Nah, kalau tidak, inilah yang akhirnya menyebabkan ketimpangan bagi masyarakat yang hanya bisa menjangkau pasar, maka kalau tidak strategis, effortnya usahanya itu lebih baik dari biaya untuk ke pasar ataupun malah terkadang jangan sampai pemerintah daerah itu tidak memperhatikan tentang higienitas gitu ya, kondisi pasarnya gitu loh. Padahal hak untuk kenyamanan pun harus diperhatikan ya, hak konsumen tersebut gitu. Yang berbanding terbalik kalau kita melihat di mall ya bersih gitu ya. Ya jelas karena memang pajaknya pun lebih mahal. Nah, inilah akhirnya menimbulkan ketimpangan. Nah, selanjutnya ada juga ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, kenapa sih bisa terjadinya ketimpangan? Oke, ini bisa terjadi ketimpangan wilayah ini timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Mungkin adanya konsentrasi di salah satu wilayah saja, misalkan di Pulau Jawa. Mengapa? Karena menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Nah, hal ini terlihat ya karena adanya wilayah yang maju dan wilayah yang terbelakang gitu ya. Akses-aksesnya, kemudian transportasinya, informasinya. Ya, inilah akhirnya menyebabkan ketimpangan. Misalkan kalau kita lihat di kondisi Indonesia beberapa tahun sebelumnya ini, Indonesia Timur itu cukup tertinggal ya, karena pusatnya adalah ke Indonesia bagian barat ya, khususnya di Pulau Jawa. Nah, akhirnya ketimpangan ketimpangan dari pembangunan daerahnya itu sendiri gitu ya. Nah, baik, pembahasan saya mengenai ketimpangan sosial khususnya dalam bentuk-bentuk sampai di sini. Semoga anak-anak memahami dan bisa menjadi agen perubahan untuk mengatasi ketimpangan sosial ini lebih teratasi sehingga masyarakat kita sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.